المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حضرة النبي المصطفى رسول صاحب البردة ثم حضرة مؤلف كتاب المنة حسنية سيد شعب الوهاب الشعراني وجميع مشايخنا خصوصا بجمعيتنا لحظات العلماء خصوصا بمعاهدنا الفلك وسقط وجميع أهلنا وأهليكم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأبنائنا وبناتنا ومشايخنا وجميع أهل قريتنا تلانكاب وجميع أهل بلادنا إندونيسيا ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة خصوصا لبركة ولمنفعة مجلسنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafabi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Nyambung lagi kita ngaji beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemarin itu bunyinya terakhir, ya Ali, man akala al halala sofa dinuhu wa laqqa qalbuhu wa lam yakun lidakwatihi hijabun. Wahai Ali, siapa aja manusia yang bisa, yang mampu menjaga status hukum halal, apa yang dimakan dan atau apa yang diminum, maka yang pertama sofa dinuhu, agamanya akan jernih, bening. Artinya bening itu apa? Beragamanya akan keterima untuk semua manusia. Nasihat atau wasiat ini lagi-lagi bukan sesuatu yang susah buat kita jalanin atau jarang atau sulit, tapi unggal hari kita jalanin, sebab berkenaan dengan makanan sama minuman. Kalau manusia itu dalam beragamanya jernih, artinya jernih itu lagi-lagi keterima. Mohon maaf, sekarang kita dalam urusan beragama kadang-kadang ada rasa suka dan tidak suka. Yang model begini belah sono suka, belah sini kagak. Yang model begitu demikian juga, belah sono sebat, belah sini benci banget, dan lain sebagainya. Subhanallah. Saya ambil contoh ini aja lah, kitab ini, kitab Al-Minah Husaniyah ini dikarang oleh Imam Habasyaroni. Beliau hidup itu kurang lebih di tahun 889 sampai 897 Hijriah. Sekarang 1450 berapa? 46. Udah ratusan tahun, Pak.
Udah ratusan tahun semenjak dikaryakan, semenjak dibikin, sampai waya gini masih cocok sama orang yang hidup di tahun ini. Padahal bikinnya ratusan tahun yang lalu. Rumah aja kalau dibikin ratusan yang tahun yang lalu mungkin nyebutnya bukan rumah, candi kali sekarang. Itulah bukti kejernihan. Nah, menjadi penting ulama-ulama seperti Imam Sya'roni ini untuk mengkaryakan sebuah ilmu yang ada irisan atau keterkaitannya dengan tasawuf. Karena bahasa sofa artinya bersih itu kemudian kalau ditinjau dalam ilmu nahu itu fiilnya lazim, bersih, ya udah bersih. Tapi kemudian ketika kita mengharapkan atau pengen menggunakan makna yang berbeda menjadi fi'il muta'addi, maka dari sulasi mujarrad dirubah menjadi sulasi mazid atau kalimat fi'il yang 3 hurufnya tetapi ada tambahannya. Maka sofa menjadi tasawuf dari kata-kata tasawwafa ya tasawwafu tasawufan wa mutasawwafan wa mutasawwifun. Wazannya ngikut tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan wa mutafa'ilun. Kalau sofa artinya bersih, tapi kalau tasawuf artinya bersih atau bebenah. Itu yang udah tersaji itu boleh silakan dibersihin Pak tuh. Apa baksonya dulu, apa pisangnya dulu, apa iya gitu. Bari sambil gitu Pak. Iya, kan enak banget gitu. Kalau rumah aja kita di rumah ya bahasanya kita kagak bebenah, kita kagak rapin, montong pakai setahun 2 tahun gitu. Seminggu 2 minggu aja tuh rumah udah kayak kapal pecah. Motor atau kendaraan kita nggak cuci, kita kagak open, kita kagak servis dan lain sebagainya. Insya Allah jangan sampai kreditan lunas 3 tahun atau 5 tahun gitu ya. Baru 6 bulan aja tuh motor udah kagak enak banget gitu. Nah, apa yang dikaryakan oleh Imam Sya'roni ini berhubungan dengan bagaimana menata batin, membersihkan hati kita. Setiap ucapan, apalagi kok kebohongan, setiap mata melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat, setiap kali pekerjaan dosa kita, maka itu efeknya adalah menjadi debu, menjadi kotoran yang nempel di hati kita. Kapan kira-kira kita ada kepedulian buat ngebersihin kotoran-kotoran yang nempel di hati tersebut? Nah, inilah kitab Al-Minah Husaniyah. Kenapa kok kemudian seorang ulama seperti Imam Sya'roni dan kemudian ilmu tasawuf itu menjadi puncak atau terjadi puncaknya adalah ketika Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali membuat sebuah karya judulnya Ihya Ulumuddin. Yang pasti semuanya kita udah pernah dengar karya tersebut. Mudah-mudahan kita bisa ngaji sampai hatam. Amin. Kalau itu romana ketebelan, ada cucunya kitab Ihya, karangannya yang sama Imam Ghazali juga, judulnya kitab Bidayatul Hidayah. Itu tipis 3 kali ini yang ngarang Imam Ghazali juga. Kenapa menjadi penting ulama-ulama terdahulu untuk ngajarin, untuk ngajak umat Islam agar mengerti tentang ilmu tasawuf, walaupun sebagian saudara-saudara kita nggak ngakuin, bahkan mengharamkan, nggak ada ilmu tasawuf karena Nabi nggak pernah ngajarin ilmu tasawuf. Karena pada faktanya, pada sejarahnya kita sama-sama tahu, ya Allah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu wafatnya adalah dibunuh atau terbunuh. Sementara si pelakunya adalah manusia atau orang yang bukan orang kafir, bukan orang non muslim. Justru orang yang pakai, mohon maaf, pakai pakaian yang tidak berbeda dengan umat Islam. Justru yang membunuh itu adalah orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Justru yang disebutnya hafid, justru orang yang senantiasa ibadahnya getol atau rajin, dan kita mah nggak ada apa-apanya.
Abdullah bin Muljam, sang pembunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa kok tega? Karena mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Allah. Nah, inilah kemudian ulama-ulama itu mengkreasikan, oh rupanya dengan ibadah yang baik saja, yang banyak saja, belum tentu kita mampu mengontrol nafsu kita. Bahkan ketika kita udah hafal Al-Quran 30 juz yang sekarang banyak dipakai oleh saudara kita dengan pondok-pondok tahfidz, rumah-rumah tahfidz, sekali lagi hafal 30 juz Al-Quran, belum ada jaminan untuk kemudian tidak melakukan perbuatan keji, termasuk melakukan pembunuhan. Inilah penting, menjadi penting, sangat penting untuk mengikuti atau mendalami ilmu tasawuf. Yang kedua, selain rokok, apa yang sofadinu, yang kedua waroko qalbuhu, hatinya akan lembut. Kelembutan hati itu ya Allah Rabbi. Kadang-kadang lihat anak kucing aja kita kagak tega ya. Itu kalau hati udah lembut. Tapi kalau hati kita mohon maaf kasar, bahasa kita lagi mati sekalian tuh. Hati kalau udah kasar kok. Walam yakun lidakwati hijabun, dan yang ketiga adalah doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapati orang kok dalam urusan beragama kita resep banget, kita kok rasanya nggak enak aja sama orang tersebut, kok wibawanya itu luar biasa, kemudian hatinya juga lembut, kemudian doanya gampang buat dijabah. Nah, orang atau sosok yang seperti ini biasanya mampu menjaga apa yang dimakan, apa yang diminum dengan status halal. Bukan objeknya aja, tapi hukumnya juga halal. Air putih, jeruk, pisang itu halal Pak, tapi kalau belinya pakai duit boleh nyolong, haram hukumnya. Itu jeruk haram hukumnya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita terusin. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa man akala al-harama wa man lan utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al-harama ing barang kang haram, mata moko mati apa qalbuhu atine man. Wa khafa lan enteng apa dinuhu agamane man. Wa dha'ufa lan apes apa yaqinuhu i'tiqad utawa keyakinane man. Wahajabalan nijab nutup sapa Allah dakwah tu indungone man, wa qallat lan kedik apa ibadatuhu ibadahe man. Nah, berikutnya juga ada tampilan atau orang. Yang pertama itu adalah Masya Allah Rubi, nggak punya perasaan, nggak punya hati Pak. Manusia yang kagak punya hati. Ada emang begitu? Ada, banyak. Udah tahu itu anak kandungnya, udah tahu itu darah dagingnya dimatiin, atau sebaliknya udah tahu itu baba moyangnya dibunuh. Naudzubillah waliyadzubillah. Udah tahu itu bininya dewek dimatiin. Itu namanya hatinya mati. Ada orang yang kayak begitu. Atau kemudian orang yang ngentengin urusan agama. Biasanya ini teriaknya ini itu kalau nyari duit yang halal-halalnya mah kapan dapet, kalau yang haramnya juga susah banget, apalagi yang halal. Ada yang begitu kan ngomongan dia? Hah? Banyak ya? Atau ada yang geremeng-geremeng nggak begini, wakil bang mau pergi kemana ke? Yang penting pulang bawa duit lu, mau duit memedik ya, mau duit terriwak ya, pulang bawa duit bang. Besok kita hari Minggu soalnya arisan, paketan, kondangan juga. Tidak mempedulikan apapun urusan agama. Atau dulu Al-Maghfur lagi Haji Zainuddin MZ itu pernah punya ucapan yang saya ingat banget. Urusan kalau tiba kita doang aman yang di atas, yang tahu nih kita doang aman yang di atas, aman lah. Tapi kalau ada orang lain yang tahu, nah ini baru berbeda. Nah, ini namanya orang yang ngentengin urusan agama. Menganggap enteng, menganggap remeh urusan agama. Diajak haji, nih ngajinya begitu ya, lu aja dah, aku lagi sibuk banget. Masya Allah. Yang ketiga adalah kemudian wadaufa yaqinuhu, orang yang kagak punya keyakinan atau keyakinan terhadap agamanya itu lemah, tipis banget. Maksudnya apa?
Kita ini sejatinya punya banyak wasiat, punya banyak ilmu berkenaan dengan tata cara. Apakah tata cara ekonomi, apakah tata cara membahagiakan istri, ataukah membahagiakan diri kita sendiri, ataukah yang lainnya. Atau berkenaan dengan sedekah lah misalnya. Nih kayak sekarang Bang Deddy mengeluarkan segini banyaknya sedekah, sungguh bahwasannya sedekah yang beliau keluarkan dan apalagi kemudian dialokasikan untuk guru, untuk sebuah kegiatan taklim wa ta'alum, itu adalah sedekah yang nilainya paling gede. Sedekah itu ada derajatnya Bang, ada yang dikalikan atau dibalasnya 10 kali, ada yang dibalasnya 90 kali, ada yang dibalasnya 900 kali, dan ada yang dibalasnya 9.000 kali. Yang dibalas 9.000 kali itu adalah sedekah yang diperuntukkan, dialokasikan untuk halakoh keilmuan, majelis-majelis taklim seperti ini, dan diberikan kepada alim atau guru atau kiai. Tapi lagi-lagi Pak, kita mah di Bang tahu doang, yakin Pak, ilok apa ya, ilok boro-boro buat ginian, ngomong buat urusan gue juga agak sudah-sudahnya ini. Besok gue jauh ada kagak jajan, untungnya sih besok kalau pre sekolah, iya sekolahnya pre, jajan apa kan kagak ada prenya, kan begitu Bang ya. Ada urusan duit melang kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian yang berikutnya, Allah wahajaballahu da'watuha, Allah tidak mengijabah, Allah nutup doanya. Dan yang terakhir, waqallat ibadatuhu, jarang banget, males banget buat beribadah. Karakter-karakter seperti itu adalah bukan merupakan sebab, tapi lebih merupakan akibat. Kalau orang kok ibadahnya itu berat, ibadahnya susah, periksa makanan sama minumannya. Bukan B2 yang di sayur, yang disemur dan lain sebagainya, tapi bisa jadi sayur asem mah sayur asem, jengkol mah jengkol, pecak mah pecak. Cuman boleh duit yang buat bayar itu boleh nyolong, boleh nipu dan lain sebagainya. Na'udzubillah, na'udzubillah, waliyadzubillah. Itulah yang oleh Imam Syaroni dikatakan bahwa orang yang makan makanan yang haram, maka akibatnya adalah menjadi karakter-karakter yang demikian. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, nih yang mudah-mudahan menjadi pegangan buat kita Pak. Ya Ali, ila ghadaba rikalane bendu sapa Allah ala ahadin ing atase wong suwiji razaqahu monggo paring rezeki sapa Allah ing ahad malan ing bondo haram. Wahai Ali, kalau Allah lagi marah sama seseorang, lagi gregetan sama seseorang, maka Allah akan memberikan rezeki, memberikan banda harta, tetapi harta yang haram kepada orang tersebut. Na'udzubillah, 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 waliyadzubillah. Redaksi berikutnya Bang, wa idza shtaddat ghadabuhu, dan kalau marahnya Allah makin banget, makin jadi kepada seseorang tersebut, ya Allah, wakkala bihi syaitonan, maka kemudian Allah memerintahkan setan untuk menjadi dengan tanda kutip pendamping, dengan tanda kutip yang selalu mengiring-iringi atau membersamai orang tersebut. Tuh Masya Allah Rabbi. Kalau Allah marah sama kita, kita dikasih banda, dikasih rezeki, tapi statusnya haram. Baik-baik banget Pak, baik-baik banget. Apalagi zaman sekarang katanya korupsi itu, ya Allah, nggak ada, nggak korupsi, semuanya pada korupsi. Yang bagian itu dia dah begitu. Kita aja yang mudah-mudahan mampu menjaga diri. Dan kalau Allah makin marah sama kita, Allah memasrahkan, Allah memerintahkan setan untuk membersamai kita. Dan kemudian apa? Wa yashghuluhu bid-dunya 'anid din. Setan itu mempersibuk orang itu dalam urusan dunianya dan menjauhkan dalam urusan agama. Artinya apa? Nggak ada waktu, nggak ada kesempatan kita untuk berbicara, membahas, apalagi memperjuangkan agama. Yang ada adalah urusan dunia dulu, banda dulu. Iya enak buat gue juga pengen, buat gue juga ngaji, kan gue repot banget. Tuh. Gua kalau cerita sama lu Pak, kagak sudah 3 hari dah urusan gua.
Dan kemudian ya Allah wa yusahhilu lahu umurad dunyahu. Setan atau iblis itu mampu untuk membuat mudah, membuat gampang urusan dunianya. Baik-baik Pak, baik-baik Pak, kalau urusan dunia kita lagi lancar aja, baik-baik Pak, baik-baik, bener-bener. Jangan ujung-ujung kita, ya ini lagi berkah banget ini, ya ini lagi berkah banget ini. Baik-baik, bukan kita kok, mohon maaf ya, nggak boleh kepedean begitu. Jangan-jangan urusan dunia kita lancar, gini kan Allah lagi marah banget sama kita. Saya punya temen orang properti itu jualan rumah. Kemarin mah lagi gue pergi ke sono, gojek di sebulan itu acing ngomongin jual 3-5 unit, jual rumah bang sebulan bang. Lah sekarang mah pas gue kagak ke sono, gojek dia udah 3 bulan, atuh gue datang kagak ini. Tuh bang, ada perasaan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Kalau kemudian dia berusaha untuk menyadari akan kesalahan-kesalahannya, maka selalu dininabobokan. Jangan, udah tenang aja, jalanin aja, nggak salah. Kenapa? Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Selalu dibisikin kata itu. Udah ente mah nggak salah, jalanin aja terus. Jadi ini adalah lagi-lagi irisannya atau kaitannya ilmu tasawuf sampai segitunya. Singkat cerita, ketika Allah lagi marah sama seseorang, seseorang itu bisa kita, bisa siapa aja. Allah akan mengkaruniakan orang tersebut harta yang haram. Maka doa yang selalu kita baca habis sembahyang adalah Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amma asyiatika. Ya Allah, mudah-mudahan Kau memberikan kecukupan kepada hamba dengan rezeki yang halal dari Engkau, dan jauhkan hamba dari rizki-rizki yang haram. Ini saja ngaji kita pada malam hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini cukup buat bahan koreksi buat kita semua. Amin amin ya rabbal akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.